Memahami pupuk tunggal kalium, serta jenis-jenisnya, yang digunakan untuk budidaya tanaman jagung. Menyadari akan kebutuhan jagung yang semakin tinggi di seluruh dunia, telah mendorong kita untuk meningkatkan kualitas teknis budidaya tanaman jagung, sehingga tanaman bisa tumbuh kembang dengan baik, yang pada akhirnya bisa menghasilkan produksi yang tinggi dan berkualitas. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung memerlukan akan hara atau nutrisi yang cukup. Hal ini telah menjadikan pupuk sebagai komponen yang penting dalam budidaya tanaman jagung. Ada berbagai macam jenis pupuk, mulai dari pupuk alami, seperti kompos, pupuk kandang, kotoran hewan, pupuk organik, hingga pupuk kimia. Pupuk kimia sendiri, berdasarkan jenis unsur hara yang dikandungnya, dibedakan menjadi pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Ada bermacam-macam jenis pupuk tunggal. Misalnya, pupuk tunggal kalium, yang merupakan salah satu jenis pupuk penting dan penyedia hara makroprimer. Karena umumnya unsur hara kalium dalam tanah masih relatif kecil. Pupuk kalium termasuk ke dalam golongan pupuk tunggal yang sering digunakan petani dalam upaya meningkatkan pertumbuhan tanaman budidayanya. Di pasaran, pupuk kalium dapat ditemui dengan berbagai bentuk dan jenis. Hanya saja, meski bentuk dan jenisnya berbeda, pupuk-pupuk kalium tersebut sama-sama berfungsi untuk mencukupi kebutuhan haraka yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Jenis-jenis pupuk kalium tersebut antara lain, pupuk kalium sulfat, kalium klorida, dan pupuk paten kali. Pupuk kalium sulfat. Pupuk kalium, yang tergolong pelopor di pasaran pupuk Indonesia. Keberadaannya adalah yang pertama, di antara pupuk-pupuk kalium lainnya. Pupuk kalium sulfat, dibuat dari campuran kalium oksida dan asam belerang, sehingga penamaannya sering disebut sebagai pupuk ZK, atau swavelzur kali. Pupuk ini berbentuk butiran-butiran kecil dengan warna putih. Sifatnya tidak higroskopis, dan bereaksi asam jika diaplikasikan ke tanah. Pupuk kalium sulfat, di pasaran dapat ditemui dalam dua macam. Yang pertama, adalah ZK90, dengan kandungan K2O, sebesar 45% hingga 90%. ZK96 yang memiliki kandungan K2O, sebesar 52%. Pupuk kalium klorida, atau KCl. Pupuk kalium yang saat ini cukup langka ditemukan di pasaran, karena harganya tergolong cukup mahal. Kendati pun demikian, pupuk kalium klorida yang lebih terkenal dengan sebutan pupuk KCl ini, tetap dicari dan digunakan oleh petani untuk mencukupi kebutuhan haraka pada tanaman budidayanya. Seperti halnya pupuk ZK, pupuk KCl juga dapat ditemukan dalam dua macam, yaitu KCl80, yang memiliki kandungan K2O sebesar 53%, dan KCl90, yang memiliki kandungan K2O sebesar 58%. Pupuk paten kali adalah pupuk kalium yang terbuat dari campuran bahan kalium oksida dan magnesium sulfat. Pupuk ini mengandung hara K2O sebesar 21% hingga 30%, dan kandungan hara MgO sebesar 6% sampai 19,5%. Pupuk paten kali umumnya digunakan di daerah subtropis karena kandungan hara MgO-nya yang cukup besar. Seperti diketahui bahwa tanah-tanah di daerah subtropis umumnya banyak kekurangan hara MgO, demikian pengenalan jenis pupuk tunggal kalium. Sedangkan, defisiensi, atau kekurangan kalium pada tanaman, memang agak sulit diketahui gejalanya, karena gejala ini jarang ditampakkan ketika tanaman masih muda. Daun-daun berubah jadi mengerut alias keriting, dan kadang-kadang mengkilap, terutama pada daun tua, tetapi tidak merata. Selanjutnya sejak ujung dan tepi daun tampak menguning, warna seperti ini tampak pula di antara tulang-tulang daun. Pada akhirnya daun tampak bercak-bercak kotor, merah coklat, sering pula bagian yang berbercak ini jatuh sehingga daun tampak bergerigi dan kemudian mati. Batangnya lemah dan pendek-pendek, sehingga tanaman tampak kerdil. Tongkul tumbuh tidak sempurna,
kecil, mutunya jelek, hasilnya rendah dan tidak tahan disimpan. Sedangkan kelebihan kalium pada tanaman dapat menyebabkan defisiensi nitrogen pada tanaman, dan dapat mempengaruhi penyerapan ion positif lainnya. Semoga bermanfaat. Kiranya cukup sekian penjelasan dari kami, mudah-mudahan bisa dipahami dan diimplementasikan dengan baik di lapangan. Kiranya cukup sekian, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.